Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Ardila. Saya dari kelas 1B Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Di sini saya akan menjelaskan anatomi sistem pernapasan pada manusia. Bernapas adalah proses menghirup udara, oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Pada saat kita bernapas, tentu kita memiliki organ-organ penting di dalam tubuh kita. Yang pertama ada rongga hidung, yang kedua ada rongga mulut, yang ketiga ada faring, yang keempat laring, yang kelima ada trakea, yang keenam paru-paru, yang ketujuh ada bronkus, yang delapan ada bronkiolus, yang kesembilan ada diafragma, yang kesepuluh ada alveolus. Baiklah, di sini saya sudah ada gambar alat pernapasan pada manusia. Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung di mana awal masuknya udara ke dalam rongga hidung sampai ke paru-paru. Yang kedua ada faring. Faring, rongga hidung bergerak menuju faring. Lalu setelah dari faring akan bergerak lagi menuju ke laring. Laring ini berbentuk seperti pipa cincin, di mana terbentuk dari tulang-tulang rawan. Yang setelah dari laring akan bergerak lagi menuju trakea. Trakea ini biasa sering kita sebut dengan tenggorokan. Setelah dari trakea bergerak menuju bronkus. Bronkus ini terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Setelah dari bronkus akan bergerak lagi menuju ke bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan salah satu cabang dari bronkus. Setelah dari bronkiolus akan bergerak lagi menuju alveolus. Alveolus ini di mana tempat terjadinya pertukaran oksigen dan udara yang terdapat dalam daerah ini tadi. Berikut saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari sistem pernapasan yang ada di gambar ini. Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung ini merupakan organ yang memiliki selaput lendir dan rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menjebak partikel debu dan debu pada udara yang masuk ke hidung. Hidung ini merupakan gerbang utama masuknya udara saat kita bernapas dan juga masuknya udara ke dalam kerongkongan. Fungsi dari hidung ini adalah untuk melembabkan, menghangatkan, serta menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua ada rongga mulut. Rongga mulut merupakan salah satu organ yang berperan penting dalam proses pernapasan. Di mulut udara akan masuk melewati dan masuk akan terbentuknya pita suara. Yang ketiga ada faring. Faring ini sering disebut juga dengan jalan menuju ke kerongkongan. Faring ini merupakan cabang saluran yang menghubungkan mulut dan kerongkongan dan kerongkongan yang disebut dengan orofaring, dan hidung dan tenggorokan yang disebut dengan nasofaring. Fungsi utama faring ini adalah sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut ke esofagus dan juga tempat saluran pencernaan yang membawa ke kerongkongan. Yang kelima ada faring. Faring ini sangat penting dalam sistem pernapasan pada manusia karena di laring ini akan membawa udara masuk ke dalam trakea. Saluran pernapasan akan dibawa dengan cara menutup secara tepat stimulasi yang memiliki fungsi sebagai, yang pertama ada fungsi dari laring ini sebagai katup lestokis yang
melindungi masuknya makanan ke dalam sistem pencernaan. Yang kedua ada sebagai pembentuk pita suara. Jadi di sini akan terbentuk pita suara kita sebagaimana yang kita dengarkan orang berbicara. Yang keempat ada epigotis. Ini epigotis terletak di sini, berfungsi sebagai ketuk atau katuk yang terletak di belakang lidah yang terletak di daerah pita suara. Setelah dari epigotis akan bergerak lagi berjalan menuju ke trakea. Trakea ini merupakan penghubung antara laring menuju bronkiolus yang menjadi jalan bagi udara dan leher ke bagian dada. Setelah dari trakea ada paru-paru. Paru-paru ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan udara dengan karbon dioksida yang ada pada darah. Setelah dari paru-paru ada bronkus. Bronkus ini merupakan cabang batang tenggorokan yang terletak pada trakea. Bronkus ini merupakan cabang dari trakea. Setelah itu ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan salah satu cabang dari bronkus juga. Itu mengikuti alurnya, merupakan salah satu cabang dari bronkus. Bronkiolus ini memiliki fungsi untuk jalur bronkus ini merupakan jalur utama dari paru-paru. Setelah dari paru-paru akan bergerak menuju ke bronkiolus. Setelah itu ada diafragma. Diafragma ini adalah otot yang digunakan dalam proses menarik dan mengeluarkan napas yang terletak di bawah rongga dada atau di atas rongga perut. Alveolus. Alveolus ini sebagai tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, di mana akan diikat dan dilepaskan oleh karbon dioksida. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya untuk sistem pernapasan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.